Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan pemerintah DKI terus meningkatkan mutu pendidikan Jakarta dengan menyejahterakan para pengajar serta pelajar. Salah satunya adalah dengan meningkatkan akses fasilitas pendukung melalui Kartu Jakarta Pintar atau KJP serta Kartu Jakarta One. Usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di lapangan Irti Monas, Jakarta Pusat, Ahok menyatakan pihaknya terus meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta seperti yang diamanatkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Salah satunya adalah dengan menggalakkan KJP bagi siswa sekolah agar bisa mendapatkan kemudahan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sementara bagi para guru akan diberikan Kartu Jakarta One yang akan diluncurkan pada Juni mendatang. Dengan adanya kartu tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para pengajar serta pelajar sehingga turut berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada peningkatan mutu, makanya tahun ini pemegang KJP yang bisa masuk di perguruan tinggi negeri, maka kami akan berikan peningkatan mutu 18 juta per anak per tahun. Itu yang kami putuskan. Lalu kalau yang masuk swasta bagaimana? Kita minta perguruan tinggi swasta yang baik memberikan beasiswa kepada mereka. Nah, kalau yang bisa lulus masuk dapat beasiswa, kami juga akan memberikan bantuan 18 juta. Jadi dengan pola ini kita harapkan pendidikan diutamakan. Termasuk tahun ini kita juga uji coba juga, termasuk bantuan nutrisi kepada pemegang KJP. Jadi operasi pasar nanti kita arahkan operasi pasar daging, beras semua ke pemegang KJP. Nah karena itu kita juga bulan Juni ini, 2 Juni, kita kan mulai melonsing Kartu Jakarta One. Kita ingin semua operasi pasar itu mengarah ke non-tunai. Nah dengan demikian kita harapkan pendidikan di Jakarta akan baik. Karena ada Kartu Jakarta Pintar, tentu juga ada BPJS Kesehatan, bahkan ada bus sekolah untuk yang tidak mampu, kuliah, masuk perguruan tinggi negeri dapat 18 juta biaya hidup per tahun. Demikian headline news untuk saat ini. Pemirsa, Anda bisa terus mengikuti berita-berita kami melalui www.metrotvnews.com. Headline news berikutnya kami hadirkan 1 jam ke depan. Saya Rike Karolin, terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Yasmin Alvina. Baru saja 10 sandera yang berhasil dibebaskan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta setelah diterbangkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk mengetahui bagaimana proses tibanya ke 10 sandera tersebut, Eva Wondo akan melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ya Eva? Eva? Bagaimana situasi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma saat ini? Ya, Yasmin, baru saja pesawat Victory News, pesawat khusus tim kemanusiaan Surya Paloh yang membawa 10 warga negara Indonesia ABK kapal Brahma 12 baru saja tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta 5 menit yang lalu, dan saat ini tengah parkir di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kami memantau saat ini situasi terkini di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ada sejumlah dari pemerintah yang menyambut kedatangan dari 10 warga negara Indonesia ABK kapal Brahma, yaitu dari Kementerian Luar Negeri, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian dari Mensesnek Pratikno, dan juga dari Panglima TNI Gatot Nurmantio. Dan pesawat Victory News, pesawat khusus tim kemanusiaan Surya Paloh ini sebelumnya berangkat dari Zamboanga, Filipina, sekitar pukul 19 waktu Filipina setempat, dan kemudian ini sempat berhenti atau sempat mendarat di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengisi bahan bakar. Kemudian sekitar pukul 21.30 ini terbang menuju ke Jakarta, dan saat ini telah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan saat ini sejumlah penumpang atau warga negara Indonesia sesaat lagi akan turun dari pesawat, namun kami memantau saat ini warga negara Indonesia masih berada di dalam pesawat. Dan sebelumnya ini dari Presiden Joko Widodo melalui
konferensi pers atau pernyataan resminya di Istana Bogor tadi menyampaikan bahwa 10 warga negara Indonesia yang sebelumnya disandra oleh kelompok militan Abu Sayyaf setidaknya selama 5 pekan ini telah berhasil dilepaskan dari tawanan Abu Sayyaf, dan Presiden Joko Widodo ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk penyelamatan 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dan baru saja ini sekitar 10 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditawan oleh militan Abu Sayyaf turun dari pesawat, disambut oleh pihak dari Kementerian Luar Negeri, kemudian dari pihak TNI Angkatan Udara, dan saat ini hendak masuk ke mobil karena rencananya 10 warga negara Indonesia ini akan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk pemeriksaan kesehatan. Pembebasan 10 warga negara Indonesia ini tidak lepas dari kerja atau peran dari tim kemanusiaan Surya Paloh yang telah bekerja setidaknya sejak 23 April 2016 dengan melakukan negosiasi karena memanfaatkan atau karena memiliki jaringan yang dekat, jaringan yang baik dengan kelompok Abu Sayyaf, kemudian melakukan negosiasi intensif. Ini sempat negosiasinya dinamis dan juga akhirnya berjalan lancar dan berbuah hari ini pembebasan 10 warga negara Indonesia. Tadi tepatnya pukul 12.15 waktu Filipina diserahkan kepada tim kemanusiaan Surya Paloh di Sulu, Mindanao Selatan, Filipina. Kemudian setelah diserahkan ke tim kemanusiaan Surya Paloh, ini kemudian dibawa ke rumah Gubernur Sulu untuk dilakukan verifikasi. Kemudian setelah dari Sulu, 10 warga negara Indonesia kemudian dibawa ke Zamboanga, Filipina, tepatnya di bandara untuk dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan juga pemeriksaan kesehatan dan juga imigrasi begitu. Kemudian ini diberangkatkan dari Zamboanga, Filipina sekitar pukul 19 waktu Filipina, dan kemudian ini telah tiba saat ini atau telah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ini mobil telah bergerak dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan sedianya ini akan menuju ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, untuk kemudian nantinya 10 warga negara Indonesia ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini ada Menteri Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saat ini kita bersama dengan Ibu Retno Marsudi. Ibu. Teman-teman media yang saya hormati, sebagaimana yang telah teman-teman saksikan, tepat pada pukul 23.30 pesawat yang membawa 10 sandera ABK kita telah tiba dengan selamat di Jakarta. Selanjutnya ke-10 ABK WNI tersebut akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Rumah sakit yang akan digunakan adalah Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Jadi malam ini dan besok semuanya akan tergantung pada situasi, akan dilakukan sekali lagi pemeriksaan kesehatan kepada 10 ABK tersebut. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, dan setelah itu akan ada proses serah terima, karena serah terima sudah dilakukan dari pemerintah Filipina kepada kita. Setelah proses kesehatan, pemeriksaan kesehatan ini selesai dilakukan, maka dari pemerintah akan menyampaikan kembali kepada keluarga masing-masing ABK. Jadi update itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih. Ibu Retno, setelah dari RSPAD akan dibawa kemana?
Makasih ya. Ya, tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa usai mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma ini dibenarkan akan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu nanti ada serah terima 10 warga negara Indonesia kepada pemerintah dan juga dari pihak keluarga. Namun tadi Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, belum memastikan kapan serah terima 10 warga negara Indonesia kepada pihak keluarga akan dilakukan. Yasmin Alvina. Baik, terima kasih Eva Wondo atas laporan Anda langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta.